Shalom. Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang sehat dan luar biasa, amin. Tanpa terasa Bapak Ibu kita sudah masuk bulan yang ke-9. Artinya ini adalah bulan terakhir di kuartal yang ketiga. Jadi Bapak Ibu tanpa terasa berarti kita tinggal 3 bulan lagi secara efektif akan mengakhiri tahun 2020. Seberapa banyak Bapak Ibu yang tahun 2020 begitu merasakan kebaikan Tuhan boleh katakan yes. Oke, haleluya. Hari ini kurang lebih 40 menit ke depan kita akan belajar firman Tuhan sama-sama Bapak Ibu. Saya akan buka dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang anak muda Bapak Ibu, dia ini ayahnya, papanya anak muda ini adalah seorang pengusaha bahan baku gitu ya. Dia hidup di sebuah pulau yang sangat kecil, jadi di pulau itu hanya papanya aja yang jualan bahan baku gitu ya, jadi agen bahan baku. Dan kemudian dia itu sering mendengar dari karyawan papanya gitu ya. Jadi si anak muda ini sering mendengar dan dia sering mendengar cerita karena setiap bulan ada satu orang karyawan yang diutus untuk pergi ke kota besar untuk belanja semua kebutuhan yang untuk dijual oleh perusahaan papanya gitu ya. Dan kemudian si anak muda ini selalu mendengar dari pegawai papanya bagaimana pegawainya itu dari mulai pergi pulau itu kemudian harus butuh waktu 3 hari naik kapal. Bagaimana keadaan di kapalnya, si karyawan ini selalu bilang, oh kalau di kapal tuh rasanya panas banget gitu ya. Dia butuh bawa bekal yang banyak, nyari makanan tuh susah banget, beli makanan di kapal tuh mahal banget. Jadi dia harus bawa biskuit-biskuit untuk perbekalan dia selama 3 hari. Dan dia bilang harus bawa alas buat tidur karena kalau enggak ntar gak bisa tidur gitu ya. Jadi si anak ini selalu mendengar apa kata karyawannya ini. Setiap bulan asal pulang dia tanya gimana kemarin gitu-gitu. Dan suatu saat gitu ya, ada 1 bulan di mana ternyata karyawan ini sedang sakit. Karena bahan bakunya sudah habis, jadi mau gak mau papanya itu meminta anaknya untuk pergi belanja bahan yang dibutuhkan pergi ke kota besar. Dan perhatikan ini adalah pertama kali anak ini dipercaya dan diminta untuk belanja pergi cari bahan baku untuk belanja perusahaan papanya. Dan kemudian Bapak Ibu apa yang terjadi? Jadi si anak ini udah pinter belum di kapal kira-kira? Karena dia udah sering denger kata karyawannya gitu ya. Udah gitu waktu papanya bilang oke ini tiket kapal kamu pergi ntar belanja ini segala macam udah gitu. Sebelum papanya jelasin semuanya dengan jelas gitu ya. Dia langsung bilang gini, tenang aku sudah tahu. Pokoknya semua kehidupan kapal aku udah denger puluhan kali dari si karyawan yang itu dia bilang. Jadi papa tenang aja. Udah gitu papanya bilang gini, kamu beneran udah tahu ini semuanya? Iya dia bilang tenang aja. Udah gitu akhirnya dia hidup di kapal gitu ya. Dan benar apa yang dikatakan sama karyawan papanya, hidup di kapal itu sengsara gak Bapak Ibu? Sengsara ya, butuh perjuangan, nyari makan susah banget. Udah gitu dia bawa biskuit. Jadi 3 hari dia makan biskuit sama air putih. Karena itulah yang dilakukan sama karyawan papanya kalau pergi ke kota dan pulang seperti itu. Akhirnya singkat cerita Bapak Ibu, dia ini sangat-sangat lapar gitu ya. Dan kemudian dia makan biskuit kayaknya gak enak ya. Bapak Ibu pernah gak makan biskuit 3 hari? Gak pernah ya? Makan biskuit 3 hari sama air putih doang. Itu kan berasa kayaknya antara lapar sama kenyang itu bohong gitu kan. Jadi dia rasanya dia mau makan sesuatu yang enak. Udah gitu kemudian dia suka di kapal itu. Dia suka cium ada wangi aroma makanan yang begitu lezat gitu ya. Makanan hangat, makanan yang baru dimasak oleh koki gitu ya. Dan kemudian dia memberanikan diri di hari yang ketiga sebelum dia sampai gitu ya. Masih ada 1 hari lagi dan kemudian dia memberanikan diri mendekat kepada dapur-dapur yang wangi itu gitu ya. Dan kemudian dia tanya sama satu orang yang lewat gitu ya, staf kapalnya. Dia bilang, Pak saya tuh mau beli makanan itu caranya bagaimana gitu ya. Jadi dia udah 2 hari makan biskuit, di hari yang ketiga dia memberanikan diri. Dan kemudian si kata karyawan dia bilang gini, oh makanan ini tuh gak dijual dia bilang. Makanan ini itu untuk penumpang di kelas VIP dan semuanya free. Jadi tidak bisa dijual. Udah gitu si staf ini bilang begini, boleh gak saya lihat tiket kamu gitu. Dia bilang, iya nih saya soalnya lapar udah 2 hari makan biskuit gitu ya. Udah gitu dia tunjukkan tiketnya, kemudian staf ini bilang begini, lah kamu kenapa ada di sini dia bilang. Tiket ini itu tuh tiket VIP. Harusnya dari kamu masuk
itu ada di ruangan VIP dan dapat makanan semuanya VIP. Kalau begini, salah anaknya atau salah papanya? Ini ilustrasi yang simpel Bapak Ibu. Saya mau buka firman Tuhan hari ini, saya mau bilang seringkali Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen itu sama seperti anak ini. Kita seringkali memakai paradigma kita yang lama. Oh, cara mujizat Tuhan tuh harus begini. Kalau yang lumpuh disembuhkan tuh masuk ICU dulu, dua hari gitu ya, ntar baru begini. Oh, kalau yang usahanya diberkati sama Tuhan setelah bangkrut ini harus begini, ini harus begini, ini harus begini. Kita suka sok tahu sama diri kita sendiri. Setuju gak Bapak Ibu? Sama kayak anak ini. Saya mau bilang begini. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Anak ini sebenarnya tahu gak kalau papanya itu mampu untuk beli tiket itu? Tapi yang jadi permasalahan adalah dia gak yakin kalau papanya mau berikan itu kepada dia. Setuju gak? Hari ini saya mau kasih tema firman Tuhan, kalau Bapak Ibu suka mencatat tema adalah dia mampu dan dia mau. Sama-sama katakan, dia mampu dan dia mau. Bapak Ibu percaya Allah kita, Yesus Kristus itu Allah yang mampu lakukan segala sesuatu? Bagi saya untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu, itu tuh mudah banget. Karena Bapak Ibu udah tahu semuanya, betul gak? Kalau saya bilang Tuhan mampu pindahkan gunung, amin gitu kan. Tuhan mampukan bangkitkan orang mati, amin. Tuhan mampu sembuhkan orang yang lumpuh, amin. Karena Bapak Ibu tahu bahwa Tuhan kita Allah yang sanggup. Tapi gak banyak, perhatikan. Gak banyak orang Kristen zaman-zaman ini yang percaya dan mengimani bahwa Allah itu mau menolong dia. Seringkali kita orang Kristen suka berpikir begini, ya Pak, kalau pendeta sih yang dibantu ya itu wajar lah. Kalau saya mah Yesus kayaknya belum tentu mau nolong saya. Ke gereja aja jarang-jarang Pak gitu kan. Kayaknya Tuhan gak mau deh. Dan kenapa saya mau bawakan firman Tuhan hari ini gitu ya. Karena ini adalah kunci bagaimana kita untuk bisa merasakan kebaikan Tuhan. Jangan sampai kita kayak ilustrasi yang pertama Bapak Ibu ya. Berkatnya Tuhan tuh banyak banget gak? Banyak banget. Mujizatnya Tuhan itu tersedia gak Bapak Ibu? Tersedia dan tidak akan pernah kekurangan. Tapi yang jadi permasalahan seringkali respon kita menganggap bahwa Tuhan kita itu gak mau memberkati kita. Seringkali kita menganggap Pak terlalu gak baik, terlalu begini. Sehingga respon dan iman kita itu salah. Kita jangan hanya beriman dia mampu untuk lakukan perkara yang besar. Tapi kita harus beriman dia mau menolong kita. Amin Bapak Ibu. Kalau ditanya firman hari ini akan sangat simpel. Mari kita baca sama-sama Markus 1 ayat 40 sampai ayat yang ke-42. Oke. Saya akan bacakan Markus 1 ayat 40 sampai ayat yang ke-42. Bapak Ibu, ayatnya hanya sedikit, jadi harus diresapi dengan kata demi kata. Bagaimana proses ini bisa terjadi? Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya. Ia memohon bantuan, katanya. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Di ayat berikutnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Ayat berikutnya, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Apa itu penyakit kusta Bapak Ibu? Penyakit kusta itu penyakit yang paling najis di zaman itu. Lebih-lebih dari COVID, setuju gak? Kenapa? Orang sakit kusta atau lepra gitu ya, ada kalau bahasa di Alkitab ada tulis lepra, ada tulis kusta gitu ya. Penyakit kusta itu mulai dari bintik-bintik merah, udah gitu kemudian bintik-bintiknya makin besar, timbul, dan kemudian apa yang terjadi nextnya? Bintik-bintiknya itu menjadi busuk, udah gitu putih seperti salju. Dan kalau sudah parah, bagian tubuh yang kena kusta itu perlahan-lahan akan lepas dari tubuh. Itu penyakit kusta. Dan perhatikan Bapak Ibu,
Penyakit kusta itu bukan cuma sakit kulit biasa, enggak. Kalau sakit kusta itu bahkan seluruh gusinya membusuk sehingga giginya itu lepas semua. Kebayang nggak penderitaan orang ini luar biasa sekali, betul ya? Penyakit kusta itu lebih-lebih daripada COVID di zaman ini. Kalau COVID cuma isolasi 14 hari, gitu kan? Kalau penyakit kusta isolasinya sampai kapan? Sampai dia mati. Bahkan waktu dia mati pun gak banyak orang yang mau ngurusin jenazah dia. Karena apa? Najis. Bapak Ibu waktu mungkin ada yang kena COVID, karantina 14 hari aja udah stresnya setengah mati ya. Langsung ada yang update status, mental breakdown, butuh jalan-jalan, menghirup udara segar. Udah lama gak hirup udara mall gitu kan. Ini seumur hidup orang ini itu harus diisolasi, bahkan dikeluarkan dari kota di mana dia tinggal. Karena kota itu gak mau bahwa kota itu menerima kutukan dari Tuhan. Seperti itu, betul ya? Dan perhatikan Bapak Ibu, saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu begini. Di Markus pasal 1 ayat yang ke-40, ini adalah mujizat perjanjian baru. Tuhan Yesus pertama kali menyembuhkan orang sakit kusta. Di perjanjian lama waktu Tuhan Yesus Kristus belum ada gitu ya. Belum lahir di muka bumi ini. Penyakit kusta udah pernah disembuhkan. Ya. Tapi dari tangan seorang yang namanya Yesus Kristus. Ini adalah mujizat pertama kali terkait dengan sakit kusta. Artinya apakah sebelumnya pernah terjadi? Sama sekali belum. Artinya orang ini agak nekat gak? Jadi dia pergi ke orang yang belum pernah sembuhkan sakit itu. Kan kalau Bapak Ibu pergi misalkan pergi berobat gitu ya ke dokter. Bapak Ibu akan lihat kira-kira track recordnya seperti apa. Oh dia operasi berhasil. Pasti Bapak Ibu pergi. Kalau lebih banyak yang gagal Bapak Ibu pergi nggak? Nggak akan. Nah orang ini saking depresinya dia. Saking stresnya dia. Saya percaya gini. Kalau dia punya istri saat itu, istrinya udah tinggalin dia belum? Udah tinggalkan. Kalau saat itu dia punya anak-anak, dia punya keluarga, apakah keluarganya masih bersama-sama dengan dia? Nggak mungkin. Dia pasti ngerasa loneliness. Sama-sama katakan loneliness. Loneliness itu tuh benar-benar merasa sendiri. Loneliness itu bukan, menurut saya gini, loneliness itu bukan arti dari kata kesepian doang. Loneliness itu merasa bahwa dia hanya seorang sebatang kara, nggak ada lagi yang peduli sama dia. Bahkan mungkin dia berasa benar-benar gak ada lagi yang menghargai hidup dia. Itulah yang terjadi sama orang sakit kusta ini. Waktu di ayat 40 Bapak Ibu. Berkata sambil berlutut gitu ya. Orang ini tuh memohon bantuan Tuhan Yesus saat itu. Untuk seorang yang sakit kusta berlutut, itu sakit gak Bapak Ibu? Ini jangan dipikir sakit COVID berlutut, itu mah santai aja. Ini sakit kusta Bapak Ibu. Saya percaya sendi-sendi dia semuanya udah kaku. Banyak bagian tubuh dia mungkin yang sudah lepas. Kalau sakit kusta itu menyerang kupingnya dia, berarti kuping dia bisa lepas gak? Bisa lepas. Di kitab Injil Lukas Bapak Ibu, di Injil Lukas itu mencatat peristiwa yang sama. Tapi dari sudut pandang seorang medical expert. Lukas ini kan seorang dokter, tabib pada saat itu, betul ya? Lukas mencatat bahwa orang ini bukan hanya sekedar sakit kusta, tapi seluruh tubuhnya penuh kusta. Artinya nih kalau stadiumnya udah stadium paling expert gak? Udah paling expert banget. Dia sakit kusta dan kemudian Bapak Ibu, yang menarik adalah dia berkata gini, katanya. Jadi orang kusta ini berkata sama Yesus, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ini satu kalimat yang menurut saya membuat bagaimana mujizat dari surga itu turun ke atas orang ini. Karena satu paradigma ini. Dia bilang apa? Kalau engkau mau, engkau dapat. Artinya kepercayaan orang sakit kusta ini terhadap Yesus itu besar atau besar banget? Besar banget. Itu sama misalkan saya bilang sama Bu Esther gini, Bu Esther kalau Bu Esther mau kasih saya Lamborghini, Bu Esther pasti bisa. Amin. Artinya apa? Saya menaruh pengharapan yang sangat besar dan saya percaya Bu Esther itu mampu dan mau memberikan pada saya. Nah pertanyaannya begini Bapak Ibu,
Waktu kita berdoa sama Tuhan, waktu kita berharap sama Tuhan, meminta sesuatu sama Tuhan, bener gak? Bapak Ibu punya paradigma bahwa Yesus tuh pasti mau berikan itu semua sama kita. Atau seringkali kita pikir, enggak lah, saya nih orangnya enggak begini Pak. Dikasih napas, enggak ditutup hidungnya sama Tuhan aja udah puji Tuhan, udah lah gak usah minta yang macem-macem. Seringkali kita punya paradigma bahwa Yesus tuh sanggup, Yesus tuh mampu, tapi belum tentu Yesus mau berkati kita. Nah ini paradigma yang hari ini kita mau belajar sama-sama. Saya mau katakan dan kemudian yang terjadi adalah begini. Waktu dia ngomong gitu ya, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa mentahirkan dia, itu menurut saya pintu mujizat itu terbuka saat itu. Dan di ayat yang ke-41 dibilang apa? Maka tergeraklah hatinya, jadi hati Yesus oleh belas kasihan. Sama-sama katakan belas kasihan. Menurut Bapak Ibu, siapa sih orang yang paling bertanggung jawab dan orang yang paling peduli sama hidup kita? Kalau kita masih bilang gini, Pak yang paling peduli sama hidup saya dan yang paling bertanggung jawab terhadap hidup saya, itu tuh saya doang Pak. Saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu, itu salah. Pribadi yang paling bertanggung jawab, yang paling care, yang paling peduli sama kehidupan kita, itu siapa? Tuhan Yesus. Waktu Yesus memiliki belas kasih, itu bukan cuma ditunjukkan, seharusnya perhatikan. Seharusnya Yesus bisa loh bilang begini, sembuhlah engkau. Bisa gak? Sembuh gak? Sembuh. Tapi dia nggak lakukan itu. Di ayat berikutnya, di kalimat berikutnya masih di pasal ayat yang ke-41 berkata apa? Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Ini kan sebuah peristiwa yang menurut saya full of love banget. Setuju gak Bapak Ibu? Penuh dengan cinta dan penuh kasih sayang dari Yesus menunjukkan sama orang ini. Mungkin bertahun-tahun dia gak pernah disentuh sama orang lain. Betul gak? Dia gak pernah menerima jamahan orang lain. Bahkan mungkin bertahun-tahun gak ada yang mau ajak dia ngobrol. Waktu di perjanjian lama dan perjanjian baru tertulis. Kalau orang sakit kusta itu jaraknya minimal 6 meter Bapak Ibu. 6 meter tuh jauh ya. Jadi dari sana sampai ke sini. Itu kalau mau ketemu sama orang kusta itu jaraknya 6 meter. Kalau enggak yang ketemu jadi najis juga. Kan begitu hukumnya ya. Tapi Yesus mengulurkan tangannya menjamah dia. Menurut saya ini bukan hanya peristiwa mujizat biasa Bapak Ibu. Tapi di sini Yesus menunjukkan bahwa dia Allah yang punya belas kasih dan dia Allah yang mau menyembuhkan orang ini. Waktu saya mendengar cerita ini, membaca cerita ini dan mempersiapkan ini gitu ya. Ini adalah bagi saya kayak ya firman yang bagi saya juga gitu ya. Bukan hanya bagi Bapak Ibu jemaat di tempat ini. Seringkali itu kita tahu kalau Tuhan Yesus tuh keren banget. Kita tahu banget kalau Tuhan Yesus tuh sanggup banget. Kita tahu kalau Tuhan Yesus tuh Allah yang paling keren di muka bumi ini. Tapi seringkali hati kita tuh gak sepaham. Dan kita suka bilang bahwa ya udahlah itu berkat orang lain. Sakit sembuh. Mati gak sengsara juga gak apa-apalah. Seringkali itu kita punya paradigma itu. Itu yang membuat kita gak berdoa lagi sama Tuhan. Saya gak tahu ya Bapak Ibu punya pergumulan gak? Kalau saya sih banyak. Dari muka Bapak Ibu sih banyak. Banyak pergumulan. Kalau saya sih masih banyak pergumulan yang masih ada di muka bumi ini kan artinya masih terus ada pergumulan pasti. Kalau kita punya paradigma yang baru seperti ini, saya percaya kok dia tuh Allah yang bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Dia tuh pribadi yang sangat-sangat bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Wild Singer boleh bantu saya nyanyikan sebuah lagu. Waktu saya persiapkan lagu ini ada satu lagu yang lama banget saya inget ya. Zaman saya sekolah minggu lagu ini udah ada. Jadi udah 20 mungkin 30 tahun yang lalu.
Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Yuk mari nyanyikan lagu ini dari awal sama-sama, katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Katakan dengan lembut sekali lagi. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Seberapa banyak kita yang percaya Yesus itu sanggup, Bapak Ibu? Amin. Dan di ayat yang ke-42 berkata, orang ini disembuhkan, amin Bapak Ibu. Dia bukan hanya mengalami mujizat, dikatakan seketika itu juga. Seketika itu juga tuh benar-benar sepersekian detik, setuju gak Bapak Ibu? Kalau mungkin waktu itu hidungnya copot karena kusta, ini bukan hanya sekedar mujizat penyembuhan, tapi ini adalah mujizat penciptaan yang baru, setuju gak? Dan apa yang belum pernah dilakukan dan belum pernah dilihat sama orang, itu ada dan terjadi di perikop cerita ini. Karena ada seorang yang sakit kusta berkata apa? Kalau engkau mau, engkau dapat melakukan itu. Ini kan sebuah kalimat yang begitu powerful, sebuah paradigma yang begitu luar biasa Bapak Ibu. Saya mau katakan sama Bapak Ibu, kita itu bukan orang yang serakah ikut Tuhan untuk mujizat, setuju gak? Kita tuh bukan orang yang seperti itu ya. Tapi kita ikut Yesus karena pribadinya. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita melakukan perkara yang besar. Pertanyaan saya, boleh gak kita berharap mujizat Tuhan? Boleh ya. Kalau ada yang bilang sama saya mungkin gitu ya, Pak Gama kok kalau khotbah tuh kayaknya meminta terus sama Tuhan gitu ya. Mengajarkan berharap sama Tuhan, mengajarkan berserah sama Tuhan, bergantung sama Tuhan, leaning on the God side. Yes, saya mau bilang itu betul. Kalau hari ini kita sedang bergumul, kalau hari ini kita sedang berbeban berat, kalau hari ini ada jawaban doa kita yang belum dijawab sama Tuhan, dan kamu mau sok kuat, apakah bisa selesai? Enggak akan selesai. Menurut saya firman Tuhan yang seperti ini bukan mengajarkan kita jadi orang Kristen yang lemah. Bukan jadi orang Kristen yang celamitan sama mujizat, no. Tapi firman Tuhan yang seperti ini mengajarkan kita untuk bersandar, berharap hanya satu-satunya kepada Tuhan, amin. Kalau kita ada pergumulan ya kenapa kita gak datang sama Tuhan? Itu kan kuncinya Bapak Ibu.
Tadi di lagu yang tadi kita nyanyikan sebelum firman Tuhan, dikatakan tuh semua indah pada waktunya. Setuju gak Bapak Ibu? Ada waktunya masing-masing. Kalau hari ini kita berdoa dan kita bilang, mungkin ada Bapak Ibu bilang gini, Pak saya tuh udah yang tadi Bapak bilang setengah khotbah, itu tuh udah saya lakukan. Saya percaya Tuhan mampu, saya percaya Tuhan mau, tapi belum kejadian. Ada sebuah ilustrasi, karena menurut saya ilustrasi itu lebih mudah untuk menjelaskan dan mengajarkan kita gitu ya. Kalau firman Tuhan tuh saya bisa bacakan banyak firman Tuhan gitu ya. Tapi saya percaya kalau hanya sekedar kita dengar tapi kita nggak sadar dan kita nggak menyadari gitu ya. Waktu kita pulang kita cuma sekedar denger doang. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Saya akan menutup dengan ilustrasi ini gitu ya. Jadi ada seorang anak, dia punya seorang ayah gitu ya. Ayahnya ini seorang yang kaya raya gitu ya. Papanya ini punya perusahaan yang besar, hidup di kota besar. Udah gitu dia tidak punya ibu gitu ya. Papanya ini berarti single parents, merawat anak ini. Dan kemudian anak ini tumbuh jadi anak yang dewasa, anak yang luar biasa, hubungannya sama papanya juga begitu dekat gitu ya. Dan kemudian waktu dia mau lulus dari SMA, umur 18 tahun, dia hidup di sekolah yang ya namanya juga orang kaya gitu ya. Jadi sekolahnya juga sekolah yang kumpulan orang kaya lah begitu ya. Dan kemudian dia mau kuliah Bapak Ibu. Waktu dia sebelum lulus dia SMA kelas 3, dia pernah ngobrol suatu hari gitu ya. Dia makan siang sama papanya, dia bilang sama papanya begini. Pak, kan aku udah mau kuliah nih. Boleh gak jangan dianterin supir mulu? Annoying kalau dianterin supir. Boleh gak Pak, aku mau minta mobil nih. Udah gitu dia sebutkan mobil impian dia gitu ya. Mobil yang harganya cukup mahal. Tapi pertanyaannya papanya sanggup gak untuk beliin dia? Sanggup, karena papanya kaya. Udah gitu papanya cuma bilang begini. Tenang nak, pokoknya papa akan kasih kamu yang terbaik pada saat waktunya nanti. Udah gitu anaknya seneng gak? Seneng dong, ini kan janji-janji. Oke berarti akan dibeliin nih katanya. Dan kemudian, ini anak udah bisa bawa mobil Bapak Ibu? Udah bisa bawa mobil ya, umur 18 tahun ya. Udah gitu dia cerita sama teman-temannya. Nih gue kayaknya mau dibeliin mobil ini nih sama bapak gue. Mobilnya bagus apa segala macam. Dan kemudian sampai hari dia wisuda SMA gitu ya. Dia hari kelulusan dia. Papanya waktu makan itu, papanya janji nanti papa akan kasih kamu yang terbaik. Hadiahnya waktu wisuda. Seneng gak? Terus saya percaya berhari-hari dia gak bisa tidur. Karena dia dapat mobil baru. Dan kemudian yang terjadi waktu dia wisuda, setelah dia wisuda selesai dari sekolahnya dia balik ke rumah. Deg-degan dong masuk komplek Bapak Ibu ya. Dia punya imajinasi yang luar biasa bahwa di depan rumah dia udah ada mobil dengan impian dia yang indah dan segala macamnya itu pokoknya terjadilah. Waktu dia sampai depan rumah itu semua gak ada. Kecewa gak Bapak Ibu? Kecewa ya. Dia gak langsung kecewa Bapak Ibu. Dia masuk ke garasinya. Dia pikir mobilnya pasti ada di garasi. Udah gitu gak ada juga di garasi. Udah gitu dia udah masuk ke kamar. Dia ganti baju dia teriak, "Pah!" gitu ya. Udah gitu papanya turun dari lantai 2. Udah gitu dia duduk di ruang keluarga. Udah gitu anak ini langsung tanya, "Pah, mana hadiahnya? Kan papa bilang mau kasih hadiah." Udah gitu papanya bilang begini, "Oke tenang, papa ambilin dulu." Papanya ke lantai 2 lagi, bawa sebuah kotak yang tidak terlalu besar gitu ya, kurang lebih segini. Udah gitu dia kasih sama anaknya. "Nih janji papa, ini yang terbaik buat kamu." Udah gitu anak ini seneng gak Bapak Ibu dapat kotak kecil itu? Di harapan dia di dalam kotak itu isinya apa? Kunci mobil lah gitu ya. Minimal ada platnya lah gitu kan. Atau apalah itulah gitu ya. Udah gitu pas dia buka ternyata isinya adalah sebuah Alkitab. Kecewa gak? Kecewa ya. Udah gitu gak diapa-apain itu Alkitab. Seketika dia buka itu kotak, dia langsung marah. Wajar marah gak Bapak Ibu? Yang bilang wajar marah bilang oh pada sepakat ya, ini berarti tim anak ya. Oke. Udah gitu kemudian yang terjadi adalah
Dia marah sama papanya dan kemudian dia langsung berargumentasi sama papanya. Dia bilang apa? Dia bilang gini, papa tuh kelewatan ya. Papa kan punya duit banyak. Papa selalu bilang kerja buat aku. Aku mau minta mobil padahal nih pokoknya gak seberapa lah buat papa. Papa gak kasih gitu ya. Papanya cuma dengan masih muka yang bijaksana dan kaget sedikit karena anaknya ternyata ngoceh-ngoceh ke dia. Papanya bilang gini, enggak, itu yang terbaik. Yang ada di dalam kotak itu adalah yang terbaik buat kamu. Anak ini marah gak? Marah. Anak ini ceritanya mau kabur dari rumah Bapak Ibu. Kenapa? Karena menurut dia udah gak punya siapa-siapa lagi. Papanya aja gak ngerti dia. Mau minta mobil aja gak dikasih gitu ya. Akhirnya dia mulai mencoba keluar dari rumah. Karena namanya anak orang kaya punya tabungan Bapak Ibu ya. Dia bisa hidup di luar cukup lama Bapak Ibu. Sebulan dia gak pulang-pulang nginep di rumah temennya. Dia masih punya duit gitu ya. Dia hidup sebulan. Papanya telepon di reject terus. Papanya telepon di reject terus. Sampai akhirnya dia berpikir bahwa gini. Karena dia punya koneksi, dia bisa kerja sambil kuliah. Dia pikir gini, udahlah sekalian aja gak usah sama papa. Dan yang terjadi adalah bertahun-tahun sampai dia lulus kuliah. Dia gak pernah ketemu lagi sama papanya. Dia bisa kuliah? Bisa. Kehidupannya jalan gak? Jalan. Dia punya koneksi yang baik, dia bisa kerja sambil kuliah dan itu terjadi. Dia marah sama papanya asal tiap kali papanya telepon, nanyain kabar gak pernah dibales. Dia bilang, aku gak butuh uang papa lagi kata dia. Aku bisa kerja dan segala macam. Sampai suatu hari setelah dia lulus kuliah, dia mulai bekerja. Dia terima telepon tapi bukan dari papanya. Yaitu dari saudaranya yang jauh di sana. Dan saudara ini bilang begini, papa kamu meninggal katanya. Kira-kira dia sedih gak Bapak Ibu? Iya sedihnya formalitas lah ya. Tahu gak sedihnya formalitas? Kalau Bapak Ibu udah lama gak ketemu saudara, udah puluhan tahun. Dia meninggal gak meninggal, rasanya jujur deh. Ya udah sama aja kan. Sedihnya tuh formalitas aja gitu ya. Karena dia harus datang, karena dia anak laki-laki satu-satunya daripada semua keluarganya yang jauh-jauh bilang dia anak durhaka. Dia datang gak? Dia datang. Karena rumahnya besar, jadi papanya disemayamin di rumah. Apa yang terjadi? Dia masuk ke rumah itu. Ya dia juga gak langsung nangis-nangis sedih lihat papanya. Ya cuma hanya air mata kecil lah gitu ya. Dan kemudian ya udah gitu ya. Udah gitu dia sempatkan. Dia di lantai 1 itu kamar dia dulu. Waktu dulu dia pergi dari rumah. Dia meletakkan kotak kado yang udah bertahun-tahun lalu itu di meja belajarnya dia. Dan itu masih ada gak? Masih ada. Dan yang terjadi apa? Waktu dia lihat kotak itu dia makin kesel gak Bapak Ibu? Saya mau nanya, dia makin kesel gak? Dia kesel lagi. Karena inilah yang perkaranya kan yang ini ya. Dan kemudian yang terjadi dia buka dan pertama kalinya dia angkat Alkitab itu dari kotaknya Bapak Ibu. Udah gitu dia coba buka-buka doang karena gak ada kerjaan gitu ya di rumah. Ternyata dari Alkitab itu keluar 1 lembar kertas. 1 lembar kertas ini ternyata adalah surat pembayaran mobil yang sudah dibayarkan oleh papanya sesuai dengan keinginan anaknya. Dan tinggal dikirim sama showroom. Kalau tahu ceritanya begini Bapak Ibu masih tim papa atau tim anak nih? Dari ilustrasi ini Bapak Ibu ya, sering kali gak kita ke anak ini? Kita sering kali loh menurut saya. Kita sering kali banget kita kayak anak ini, kenapa? Karena sering kali kita pakai paradigma kita. Waktu Tuhan kasih kita berkat, kita pikir berkat ini tuh gak bisa nyelesain masalah saya. Seringkali kita itu masih belajar, saya sampai dengan hari ini saya pun masih belajar. Bagaimana mengerti bahwa waktunya Tuhan, itu tuh waktu yang terbaik. Lagu tadi itu benar-benar menurut saya benar gitu ya. Tuhan tuh akan kasih kita, itu semuanya pada saatnya nanti ada waktunya. Jadi kalau Bapak Ibu yang tadi bilang, Pak saya udah berdoa, Tuhan tuh mampu, Tuhan mau doakan saya, Tuhan mampu berkati saya dan segala macam. Tapi hari ini belum kejadian, belajar dari ilustrasi yang tadi. Jangan-jangan itu Tuhan udah siapkan semuanya. Tinggal apa? Kita ikutin tracknya Tuhan.
Selama kita berkenan melakukan kehendak Tuhan, saya percaya Tuhan itu sangat bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Nggak usah takut miskin, nggak usah takut nggak makan, nggak usah takut kesusahan. Karena itu firman Tuhan, bukan saya yang bilang. Orang benar itu nggak akan kok meminta-minta. Bapak ibu sakit, Tuhan bisa sembuhkan nggak? Bisa sembuhkan. Kalau hari ini belum disembuhkan sama Tuhan, pasti Tuhan punya rencana lain memproses kita untuk kita belajar jadi orang yang lebih dewasa. Amin Bapak Ibu. Terakhir saya mau tutup. Kira-kira Tuhan tuh seneng gak kalau kita punya pergumulan Bapak Ibu? Kalau kita dalam masalah, kalau kita mungkin di dalam pergumulan kita yang begitu luar biasa, kita di dalam sakit penyakit kita hari-hari ini, kira-kira Tuhan tuh Tuhan yang senang, bersenang-senang, atau dia juga Allah yang peduli dan merasakan apa yang kita rasakan? Dia pasti Allah yang peduli, amin. Dan dia gak mungkin tinggalkan kita. Cerita 2000 tahun yang lalu aja menunjukkan bahwa Allah kita itu Allah yang punya belas kasih. Dia bukan Allah yang bisu, dia bukan Allah yang tuli, dia bukan Allah yang cuek. Setuju Bapak Ibu? Dia mencurahkan segala sesuatunya. Dia itu mati buat kita. Apalagi cuma sekedar berkatnya. Setuju gak itu semua tersedia buat kita? Nah kalau kita punya paradigma dan konsep berpikir seperti ini. Saya percaya Bapak Ibu, pergumulan seberat apapun yang kita alami hari-hari ini, kita masih punya sukacita dalam hati kita. Karena kita tahu Allah kita, Allah yang selalu ada di dalam kehidupan kita, segala aspek kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi seberapa banyak yang mau mengalami mujizat Tuhan boleh lambaikan tangannya. Yang percaya kalau Tuhan mampu dan mau, boleh lambaikan tangannya. Saya berdoa biar itu terjadi dalam kehidupan kita, amin. Saya boleh undang pemain musik, while singer maju ke depan. Mari kita pejamkan mata kita tundukkan kepala kita sejenak. Yuk berdoa sama Tuhan Bapak Ibu. Kita berdoa sama Tuhan, biar Tuhan jamah kita hari ini. Karena menurut saya firman hari ini tuh bukan bicara tentang skill, no. Bukan bicara how to do get something. Tapi firman hari ini tuh bicara tentang koneksi kita sama Tuhan. Firman hari ini bicara tentang relationship kita sama Tuhan. Apakah kita mempercayai dia sepenuhnya? Yuk mari berdoa sama Tuhan. Tuhan jamah kami ya Tuhan, jamah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Nyanyikan lagu ini dengan lembut. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Tuhan jamah kami ya Tuhan. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Yuk mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Jadikan sebagai doa kita, panggil namanya. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku,
sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus besar kuasanya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya. Yuk mari kita bangkit berdiri bersama, katakan Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Mari kita berdoa, biarkan musik. Mari berdoa Bapak Ibu, mari berdoa sama Tuhan. Katakan sama Tuhan apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini. Dia Allah yang mampu, Dia Allah yang mau menolong kita. Mari sembah Dia, sembah Dia. Bawa setiap pergumulanmu, angkat tanganmu, bawa pergumulanmu sama Tuhan. Panggil namanya, Yesus, kami butuh Engkau ya Tuhan. Kami butuh Engkau ya Tuhan. Jamah kami, jamah kami, jamah kami, jamah ya Tuhan, jamah. Tuhan jamah kami ya Tuhan, jamah. Mungkin ada beberapa dari kita yang hadir di tempat ini. Mungkin di bulan-bulan terakhir ini atau hari-hari terakhir ini kita merasakan emptiness dalam kehidupan kita. Mungkin kau merasakan loneliness dalam kehidupan. Saya mau katakan sama Bapak Ibu semua di tempat ini, engkau gak sendirian. Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Tuhan ada bersama-sama dengan kita Bapak Ibu. Apapun pergumulanmu, seberapa besar pun pergumulanmu. Mungkin bahkan kau berkata, Tuhan aku bosan hidup Tuhan. Saya mau katakan sama Bapak Ibu semua, Dia Allah yang begitu mengasihi engkau. Tuhan peluk anakmu ya Tuhan hari-hari ini Tuhan. Mereka yang kelelahan, mereka yang sedang merasa capek, mereka yang sedang merasa pergumulan, mereka yang sedang kesepian, mereka yang sedang kekosongan ya Tuhan. Tuhan jamah ya Tuhan. Jamah hati kami ya Tuhan. Tuhan peluk ya Tuhan anak-anakmu hari ini ya Tuhan. Peluk anakmu ya Tuhan hari-hari ini ya Tuhan. Tepuk pundak mereka, nyatakan Kau Allah yang hadir saat ini ya Tuhan. Pegang tangan mereka erat ya Tuhan, pegang ya Tuhan. Nyatakan Kau Allah yang nyata ya Tuhan. Kau Allah yang ada, yang bertanggung jawab dalam kehidupan kami. Tuhan jamah anak-anakmu laki-laki dan perempuan saat ini ya Tuhan. Kami datang dengan setiap pergumulan kami. Kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Kami mau teriak ya Tuhan. We crying out Lord. Kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh Engkau. We need you Lord, we need you Lord. Peluk anakmu laki-laki saat ini ya Tuhan. Peluk para setiap kepala keluarga ya Tuhan. Berikan tangan yang kuat, berikan kaki yang kuat, berikan hati yang kuat ya Tuhan untuk setiap kepala keluarga yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kau berikan kekuatan ya Tuhan untuk para setiap single parents yang ada ya Tuhan di tempat ini. Untuk setiap single mom yang ada di tempat ini ya Tuhan. Berikan kekuatan yang ekstra ya Tuhan. Berikan kekuatan yang ekstra ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, puluhan tahun Kau memelihara kami. Sedetik pun Kau gak pernah tinggalkan kami ya Tuhan.
Bahkan untuk hari-hari yang berat ke depan ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang hadir. Engkau Allah yang menjamah kami. Kami percaya Engkau Allah ya Tuhan yang mengangkat kami terus dan terus ya Tuhan. Biar curahkan kuasa-Mu ya Tuhan. Curahkan kuasa-Mu ya Tuhan hari ini. Mari Bapak Ibu berdoa. Terima kekuatan Tuhan. Terima kekuatan Tuhan. Engkau yang sakit disembuhkan. Engkau yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dengan bilur-bilur Tuhan Engkau disembuhkan. Jamah kami, jamah kami, jamah ya Tuhan. Yang berbeban berat Engkau angkat di dalam nama Yesus Tuhan. Yang sedang sakit Engkau sembuhkan. Yang sedang menanti jawaban doa Engkau jawab ya Tuhan. Yang sedang mencari pekerjaan Engkau berikan pekerjaan yang terbaik ya Tuhan. Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Roh Kudus-Mu menjamah kami. Yuk mari Bapak Ibu berdoa sama Tuhan. Persiapkan diri kita untuk kita masuk dalam perjamuan. Mari kita berdoa sama Tuhan. Biar Tuhan sempurnakan ya Tuhan, sempurnakan kami, ampuni kami ya Tuhan. Kalau mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan baik sengaja maupun tidak, yuk kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Layakan kami masuk dalam perjamuan-Mu ya Tuhan. Layakan kami ya Tuhan, layakan kami ya Tuhan. Biar perjamuan ini mendatangkan berkat bukan kutuk bagi setiap kami ya Tuhan. Pulihkan hati kami, bersihkan hati kami ya Tuhan. Siang hari ini ya Tuhan, jamah kami, jamah kami. Jamah anak-anak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami siap ya Tuhan masuk dalam perjamuan bersama-sama dengan Engkau dengan hati yang penuh ucapan syukur. Mari Bapak Ibu kita siapkan roti kita. Apakah ada Bapak Ibu yang belum mendapatkan, boleh angkat tangan biar petugas kami bisa memberikan. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan diri kita. Kita angkat roti kita tinggi di hadapan Tuhan dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambangan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita persiapkan anggur kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yuk mengucap syukur, Bapak Ibu mengucap syukur. Shikanaralaba syandaralaba. Haleluya.
Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Mari mengucap syukur. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, glory bagimu Tuhan, glory bagimu Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi. Ya mari sekali lagi katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi katakan, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kan berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Tangan haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kami dilayakkan untuk sehidangan dengan Tuhan. Biar keluar dari tempat ini ya Tuhan, kami jadi pribadi yang selalu bersandar sama Tuhan. Dan kami punya paradigma yang baru bahwa Engkau Allah yang mampu dan Engkau Allah yang mau menolong kami ya Tuhan. Jamah setiap kami percaya Tuhan dengan iman kami, yang sakit disembuhkan, yang beban berat Engkau angkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat firman-Mu, jamah setiap kami ya Tuhan. Biar kehidupan kami ke depan ya Tuhan, sertai kami, urapi kami, jamah kami ya Tuhan. Bentuk kami semakin sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam satu nama yang hidup kami sudah diberkati. Mari kita semua yang sudah diberkati sama Tuhan sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati Bapak.